lakukan. Nah, sebagian orang berpendapat bahwasanya di zaman ini memang kasus-kasus tentang sihir, mana mungkin sihir itu dulu, ya. Sekarang nggak ada, ya. Sihir, santet, telu, pelet, ya. Kadang suka orang menafikan tentang hal ini. Padahal yang namanya sihir, santet, telu, pelet itu masih ada sekarang. Karena kami salah satu praktisi ruqyah di Tanah Abang, namanya TRC Tanah Abang Ruqyah Center. Ya, kami sudah membuka ruqyah ini kurang lebih 15 tahun lebih kita membuka praktek ini. Dan juga kami juga pernah diundang ya di pesantren di Bandung beberapa kali ya. Ini ada orang Bandung nih, dari IS ya. Kita pernah diundang 2 kali ke Bandung untuk ruqyah massal di sana dan berbagai tempat di Mesir dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti boleh suatu saat kita nanti akan adakan, boleh nanti yang hadir di sini, nanti suatu saat kami akan infokan kalau misalkan ada ruqyah massal. Tapi kalau di tempat ini kami tidak adakan karena memang kondisi tempatnya nggak mungkin, tidak memungkinkan. Jadi sekarang kita materinya aja tentang sihir dan tentang ruqyah. Oke. Kalau kita baca di sini, apa itu sihir secara bahasa atau lughah? Memalingkan sesuatu dari yang sebenarnya atau memalingkan sesuatu dari kebenaran. Secara istilah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan sihir adalah ikatan-ikatan, jampi-jampi perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan, atau melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi langsung dengannya. Sihir ini mempunyai hakikat, diantaranya ada yang bisa mematikan, membuat sakit, membuat seorang suami tidak dapat mencampuri istrinya, atau memisahkan pasangan suami istri, atau membuat salah satu pihak membenci lainnya, atau membuat kedua belah pihak saling mencintainya. Ya, jadi ini ada tentang sihir. Dan kami di lapangan banyak menemukan kasus-kasus yang seperti ini. Misalkan, ya, balik lagi sini. Ya, tadi ya, ada yang bisa mematikan, membuat sakit. Jadi nanti ada perjanjian seorang dukun, ya, itu dengan orang yang meminta pertolongan kepada dia untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Tergantung, ya, mau lumpuh, mau mati dan sebagainya. Ada kasus kemarin, salah seorang datang ke saya, dia punya sakit, ya, di bahu, di bahu ya? Oh, tangan, bahu. Oh, bahu nih ya, lupa. Enggak, jadi bunga ngantuk aja. Ada seorang wanita datang ke saya, itu lengannya sakit. Dia sudah berobat ke dokter 2 kali di rumah sakit yang berbeda, tapi tak kunjung sembuh. Di ronsen 2 kali, nggak ada penyakitnya, tapi dia sakit. Mungkin nggak orang sakit tapi nggak ada penyakitnya, mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya, jangan semua golok ya. Ya, jadi nggak mungkin orang sakit tidak ada penyakitnya. Ya, kemudian sebelum datang ke saya, dia datang seorang kalau kita sebut orang pintar kali ya. Orang pintar dalam tanda kutip. Kalau kita datang ke orang pintar, berarti yang datang apa, Bu? Bodoh, bego, ya kan? Ya, iya dong. Kan logikanya gitu. Datang ke orang pintar berarti yang datang bego. Makanya jangan sampai kita dikatakan bego, ya. Jadi jangan datang ke orang pintar dalam tanda kutip, ya. Kemudian datang ke orang pintar, kemudian orang pintar tersebut bilang, Mbak ini dikerjain orang. Ya, terus bagaimana selanjutnya? Apa mau saya balikin atau saya bikin dia mati? Kalau ya sama aja, nggak enak ya, dua-duanya nggak enak. Ya, kalau bikin dia balik lagi, maksudnya gimana, Pak? Jadi penyakit yang dikirim dia nanti dibalikin ke dia. Jadi nanti Mbak sembuh, dia yang sakit. Karena Mbak dikerjain sama seseorang, ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan saya bikin mati, ya, jadi harganya beda, Bu. Kalau balikin penyakitnya 3 juta katanya, ya, ini ada biayanya juga gitu kan. Kalau bikin mati 5 juta, ya Allah, murah banget nih bikin orang mati 5 juta, Pak. Ya, jadi kejadian ternyata beberapa kali akhirnya nggak mau juga, takut juga, serem. Wah, saya takut juga kan, masa saya bikin orang mati walaupun bagaimanapun dia menyakiti saya masih manusia lah ya, tidak tega menyakitinya sampai mati. Akhirnya dia pulang. Kemudian ada info tentang saya, tentang ruqyah. Kemudian dia datang minta di ruqyah. Ya, ketika saya bacakan Al-Quran, kemudian ada reaksi.
biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau orang di ruqyah itu ada beberapa reaksi. Ada yang teriak, ada yang nangis, ya mungkin nggak dikasih belanja sama suami kali jadi nangis gitu kan. Ada yang macam-macam. Ada yang enak, mungkin lihat Ustaz kali enak ya. Jadi memuntah bawaannya gitu kan. Ya. Kalau pertanyaan ntar kali ya, Pak? Lanjut, nggak apa-apa ya. Boleh. Oh, boleh Pak, kenapa? Saya juga lihat di truk gitu ya. Oh, di truk aja. Kita ditolak. Dukun bertiga. Oh, kan kita jelasin Pak. Oh iya, kan kita jelasin. Hah? Maksudnya tuh supir ke situ kita ditolak, dukun bertindak. Dukunnya Ustaz tuh kan? Oh, dukun saya bukan dong. Tapi ada kan namanya Usduk, Ustaz Dukun, nanti jadi ceritain. Ya. Usduk, Ustaz Dukun. Oke. Nah, jadi ketika saya ruqyah, wanita tersebut dia muntah-muntah. Ya. Reaksinya muntah. Jadi salah satu sesuatu jin yang kita katakan keluar itu bisa lewat muntah, lewat sendawa ataupun lainnya. Muntah. Kemudian setelah itu selesai, tiba-tiba kok tangan saya sakitnya hilang, langsung hilang, alhamdulillah. Jadi ternyata caranya Mbak ini sudah benar, harusnya datang ke dokter atau ke rumah sakit, ya. Caranya udah benar, ke dokter, ke rumah sakit, tapi dia bingung, kok ke rumah sakit, ke dokter, di ronsen semuanya baik dan bagus, normal aja kok tapi sakit. Akhirnya dia datang, ya cuman ke tempat yang keliru, yang salah, alhamdulillah. Akhirnya datang ke tempat kami ruqyah, alhamdulillah sembuh. Ya, ada seperti itu. Atau mungkin mana coba lagi ya? Memisahkan pasangan suami istri. Ada juga kasus yang seperti ini, Pak. Karena memang riwayat mereka yang terbesar adalah memisahkan antara suami dengan istri. Kalau bikin, dia laporan ke rajanya, saya bikin dia nggak sholat, saya bikin dia nggak puasa, itu biasa. Tapi dapat riwayat ketika dia memisahkan antara suami dengan istri, anak dengan orang tua, ya, kakak dengan adik, ya, itu mereka. Ya, jadi berhati-hati juga, tapi nggak semuanya juga jin juga, jangan kayak jin fitnah loh yang ini gue yang disalahin gitu kan. Ya, jadi jangan juga. Oke. Ada yang terakhir tuh. Apa itu? Membuat kedua belah pihak saling mencintai. Oke. Tujuannya baik gak, Pak? Baik. Baik. Tujuan baik, tapi kalau cara salah, keliru nggak boleh juga. Pelet. Oh, banyak makan omelet kali ya jadi pelet. Ya, jadi ada seorang suami atau seorang istri agar suaminya lengket terus kayak perangko, datanglah dia ke orang pinter. Ya, nanti ada tuh tentang sihir, namanya sihir mahabbah. Tapi caranya salah, harusnya kita minta aja sama Allah. Kan Allah yang membolak-balikkan hati, ya. Jadi minta sama Allah, jangan ke orang pinter. Ya, apalagi tadi orang pinter dalam tanda kutip. Oke, lanjut Mas Ingrid. Kalau kita bahas lama nih, banyak nih slide-nya. Ya, bisa sampai besok apa Pak ya. Oke. Sihir itu nyata, sejarah sihir yang dilakukan pertama kali. Jadi sihir itu nyata adanya, bukan omong kosong, ya. Gitu. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Jadi ini yang dituduhkan oleh mereka bahwasanya Nabi Sulaiman melakukan sihir, padahal Nabi Sulaiman tidak melakukan hal itu. Oke, lanjut Mas Ingrid. Nah, ini cuplikan tentang bahwasanya Rasulullah pernah juga terkena sihir. Bayangkan Pak Bu, Rasulullah seorang nabi aja terkena, apalagi kita, ya. Ini hadisnya sahih ya, hadis Muslim, ya. Oke, Mas Ingrid silakan. Dia seorang yang beragama Islam tetapi menjadi munafik karena dia hasad kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabilahnya Bani Zuraik, Labid bin Asad ini termasuk tokoh. Jadi ketokohannya tidak dianggap oleh Bani Zuraik karena kabilah Bani Zuraik itu banyak yang masuk Islam. Hasadlah dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Labid bin Asad ini terkenal di zaman jahiliyah itu penyihir kondang. Terkenal satu keluarga menjadi penyihir. Bahkan putri-putri Labid bin Asad lebih jahat lagi sihirnya dibandingkan Labid bin Asad. Tapi satu keluarga itu tukang sihir.
bahasa kita keluarga dukun santet. Jadi dia hasad kepada Nabi SAW dengan pura-pura masuk Islam, tetapi selalu ingin mencelakai Nabi SAW. Sebenarnya dia bukan orang Yahudi, dia orang Arab. Tetapi ada yang mengatakan dia diangkat oleh orang tua angkat Yahudi. Karena ketika itu di Madinah banyak orang Yahudi, maka loyalitasnya lebih banyak ke Yahudi dibandingkan ke Arab. Maka orang-orang itu mengatakan Labid bin Aslam seorang Yahudi. Jadi ada yang mengatakan dia Yahudi, ada yang mengatakan dia munafik. Dia Muslim tapi munafik karena hasad dengan Nabi SAW. Lah ketika orang-orang Yahudi ini tersakiti, sakit hati karena mereka terusir dari Madinah, akhirnya mereka pergi, pindah ke Khaybar. Dan di Khaybar pun ternyata diserang lagi sama Rasul dan pasukannya. Akhirnya takluk dan harus membayar jizyah kepada Rasul dan kaum muslimin. Mereka datang kepada Labid bin Asam munafik ini dan mengatakan, "Ya Labid, ya Abal Asam, anta saharu minna, wa qad saharna Muhammadan fasaharu minna rijalu wa nisa, falam nasna syai'an ya Abal Asam." Wahai Abal Asam, saya dengar engkau lebih jago sihirnya dibandingkan kami orang-orang Yahudi. Padahal di dunia ini tidak ada sihir yang lebih kuat, yang lebih jago dibandingkan sihir orang Yahudi. Sihir orang Yahudi itu paling parah. Bahasa kita paling sakti, itu sihir Yahudi. Kenapa? Karena mereka yang pertama kali mempelajari sihir kepada Harut dan Marut. Wattaba'u ma tatlu sayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Jadi yang pertama kali mempelajari sihir itu adalah orang Yahudi Babil, orang Yahudi Irak, belajar kepada Harut dan Marut. Jadi mereka sebenarnya ahli sihir. Tetapi ketika mereka menyihir Nabi SAW tidak mempan, tidak bisa menyihir Rasul. Bolak-balik mereka menyihir Rasul, tetapi mereka tetap tidak bisa. Makanya mereka mengatakan kepada Labid bin Asam, tukang-tukang sihir kami, laki-laki ataupun perempuan, sudah berusaha semampu kami. Kami mengumpulkan mereka untuk menyihir si Muhammad itu. Falam nasna syaitan. Tapi tidak ada gunanya. Muhammad tetap saja hidup, tidak sakit, tidak terjadi apa-apa padanya. Kata Labid bin Asam, apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, kami ingin si Muhammad itu terbunuh. Paling tidak kami membuat dia gila. Cuma dua saja keinginan mereka. Mereka ingin membunuh Rasul atau minimal membuat dia gila, supaya orang tidak percaya lagi dia Nabi karena sudah gila. Akhirnya teman-teman, kemudian Labid bin Asam mengatakan, apa upah kalian kepadaku kalau aku menyihir si Muhammad itu? Mereka mengatakan, kalau engkau menyihir Muhammad itu, kami akan berikan dinar yang banyak. Setelah percakapan itu, maka mereka pun sepakat. Dari situ akhirnya dia menyuruh putrinya, karena putrinya inilah yang paling sakti sihirnya. Maka bergeraklah putri-putri Labid bin Asam ini mencuri buhul dari Nabi SAW. Makanya disebutkan bahwa mereka berhasil mengambil sisir Nabi SAW, mustul wa musyatab, sisir dan rambut yang terikat dari sisir itu. Dan jumlahnya 11 rambut yang terikat pada sisir Nabi SAW berhasil dicuri oleh putri-putri Labid bin Asam. Dan kata para ulama, sihir yang terdapat buhul, ini sihir yang paling bahaya. Sihir kalau sudah menggunakan buhul, dan buhul kalau diambil dari orang yang akan disihir, maka ini sebahaya-bahaya sihir. Kita lihat, tidak ada dukun yang lebih sakti kecuali yang menyihir Rasul. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Maka mulailah kemudian Labid bin Asam pun membuat buhul dengan cara meletakkan rambut itu di bunga kurma jantan, dimasukkan di situ, kemudian dibungkus. Setelah dibungkus, kemudian diletakkan di sumur yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan sumur itu namanya sumur Darwan, sumur milik Bani Zuraik. Lah Labid bin Asam ini meletakkan buhulnya di sumur itu, menunjukkan bahwa buhul itu tidak jauh-jauh dari orang yang akan disihir. Akhirnya setelah diletakkan di sumur itu, mulailah Nabi SAW terpengaruh dari sihir itu. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun. Riwayat Zuhri mengatakan 6 bulan. Bayangkan, Rasul tidak sadar kalau beliau tersihir selama 6 bulan. Tidak terasa kalau beliau tersihir.
Cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpengaruh dari badannya, fisiknya melemah. Dalam riwayat Bukhari Muslim, contohnya ketika beliau hendak mendatangi istrinya, beliau tidak sanggup. Kondisi beliau melemah. Bahasa kitanya, ia tiba-tiba impoten, tidak sanggup melakukan hubungan suami istri, langsung melemah. Karena memang sihir itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, memisahkan suami istri. Kalau dengar sihir, saya sendiri pun merinding, teman-teman. Jadi Rasul ini semakin hari semakin melemah, tidak bisa mendatangi istrinya. Sihir itu berpengaruh ke badan Rasul, bukan kepikirannya. Kalau pikirannya sehat, jadi tidak kepengaruh dengan wahyu sama sekali. Cuma badannya melemah saja. Semakin hari semakin melemah, terus semakin melemah. Akhirnya kemudian Aisyah radhiyallahu anha heran, bertanya Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasul, Rasul, kamu ini semakin hari semakin aneh, fisikmu semakin melemah. Cobalah kamu berdoa kepada Allah, minta fatwa. Ada apa sebenarnya dengan dirimu? Akhirnya kemudian Rasul pun ketika disarankan Aisyah radhiyallahu anha, mulai ba'da Isya Rasulullah sholat, kemudian beliau berdoa sampai mendekati fajar. Ketika mendekati fajar, Rasulullah tertidur. Dalam tidurnya itulah ditampakkan kepada Rasul buhulnya Labid ibn Asam yang diletakkan di sumur Darwan itu. Nah, ketika itulah dalam riwayat turun malaikat Jibril dan Mikail. Jibril di kepalanya Rasul, Mikail di kakinya Rasul. Kata Jibril, ada apa dengan Muhammad ini? Maka kemudian kata Mikail, dia disihir. Kata Jibril, siapa yang menyihirnya? Kemudian Mikail mengatakan Labid ibn Asam, seorang Yahudi dari Bani Zuraik. Kemudian dengan apa buhulnya? Kemudian kata Mikail, mustun wa musyata, dengan sisir dan rambut yang terikat dari sisir itu. Kemudian di mana diletakkan buhul itu? Maka Mikail mengatakan di sumur Darwan, dekat dengan rumah Nabi. Maka ketika Nabi SAW tertidur itu, dimimpikan dalam mimpinya Allah Azza wa Jalla bahwa dia disihir Labid bin Asam. Kemudian dia diberitahu di mana buhulnya, sampai ketika dia terbangun, hilang sihirnya. Karena ketika itu malaikat Jibril meruqyah Rasul saat Rasul tertidur. Diruqyah oleh Jibril dengan 2 surat perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Yang jumlah surah ini keduanya jika digabung adalah 11 ayat, sebagaimana jumlah dari rambut yang terlilit di sisi Rasul 11 helai rambut. Jadi setiap rambut dibacakan nama-nama syaitan oleh Labid bin Asam, dibacakan mantra-mantra setan dan pengagungan terhadap setan, sehingga sampai 11 nama setan disebutkan dalam buhul itu. Maka setiap dibaca 1 ayat, lepas 1 ikatan, 2 ayat, lepas 2 ikatan, sampailah 11 ayat, maka hilanglah ikatan-ikatan buhul itu sehingga Rasul tersadar. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi dari kisah tersebut, ibroh pelajaran yang kita dapat ambil, yang pertama, sihir itu memang nyata adanya. Rasul aja bisa kena kok. Ya, itu. Yang kedua, seseorang tidak merasakan bahwa dia terkena sihir ataupun yang lain. Nggak berasa, tidak terasa. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan? Jadi sebenarnya ingin menunjukkan ketika seseorang terkena gangguan sihir maupun yang lainnya, itu caranya dengan apa? Dengan diruqyah, dengan dibacakan ayat suci Al-Quran. Itu sebagaimana tadi dicontohkan, ya, Jibril dan Mikail membacakan atau meruqyah Rasul. Itu. Oke, Mas Grid. Sihir dalam pandangan Islam, Imam Ahmad meriwayatkan telah diberitakan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin A'la, dari Qatan bin Ubaisyah, dari bapaknya bahwa ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna iya fata wa tarqa wa tiyaroh minal jibati. Aku menafsirkan hadis ini dengan mengatakan iyafa adalah meramal nasib orang dengan menerbangkan burung. Aktor adalah meramal nasib orang dengan membuat garis di atas tanah. Jibet adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Hasan, suara setan. Ya, jadi inilah sihir dalam pandangan Islam. Lanjut, Mas Ingrid. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nuzum, perbintangan, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir.
Semakin bertambah ia mempelajari ilmu nujum, semakin bertambah pula dosanya. Jadi jangan sekali-kali Bu ya kita mempelajari hal ini ya. Kan ada tuh dulu